Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cynthia Devi, NIM saya 1810416653. Saya dari jurusan Manajemen Ekonomi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Hari atau tanggal ujian yaitu hari Senin tanggal 27 Juli 2020. Saya dari kelas A2 pagi, nomor absen 37, dosen atau asisten yaitu Bapak Adi Mursalim. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari Bapak. Jadi soal bagian 1 tentang bauran pemasaran. Soalan pertama yaitu apa bauran pemasaran? Jawabannya itu adalah marketing mix atau yang diserapkan dalam bahasa Indonesia menjadi bauran pemasaran adalah suatu strategi penjualan atau promosi serta penentuan harga yang bersifat unik serta dirancang untuk menghasilkan pertukaran yang saling menguntungkan untuk pasar yang dituju. Soal yang kedua, sebutkan 7 elemen pemasaran, yaitu yang pertama produk, price, promotion, people, proses, dan crystal evidence. Soal yang ketiga, apa definisi produk? Yaitu produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Soal yang keempat, apa definisi price? Yaitu penetapan harga merupakan suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi terdapat total dan biaya. Yang kelima, apa definisi promotion? Yaitu promosi adalah suatu aktivitas dan materi yang akan diaplikasikan menggunakan teknik di bawah pengendalian penjual atau produsen yang dapat mengkomunikasi informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh penjual atau produsen. Soal yang keenam, apa definisi price? Yaitu jangkauan tempat menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat-tempat dan strategi tentu memiliki peluang akses publik yang lebih baik, namun biaya sewa, rental, dan tempat tersebut juga harus memperhitungkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses ke konsumen. Soal yang ketujuh, apa definisi personal trait? Yaitu sebagai keseluruhan cara di mana seorang individu berkreasi dan berinteraksi dengan individu lain. Soal yang ke-8, apa definisi proses? Yaitu layanan jasa atau kualitas yang sangat bergantung dalam proses penyampaian kepada konsumen. Mengingatkan bahwa penggerakan perusahaan adalah karyawan itu sendiri, maka untuk menjamin mutu pelayanan, seluruh operasional merupakan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur yang distandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi. Soal yang ke-9, apa definisi price evidence? Yaitu merupakan bagian dari bukti fisik karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan jasa yang memiliki karakter. Soal yang ke-10, apa yang masuk dengan strategi produk dalam bauran pemasaran? Jelaskan. Nah, itu yang pertama, price. Price itu adalah harga, merupakan salah satu hal yang sensitif bagi sebuah bisnis. Umumnya, konsumen akan menjadikan harga sebagai patokan untuk membandingkan Anda dengan kompetitor, sehingga penting untuk Anda menentukan harga yang baik, karena harga akan mempengaruhi terhadap penjualan. Place ini adalah tempat, merupakan salah satu unsur P dari strategi pemasaran 4P. Tempat atau lokasi merupakan salah satu faktor bisnis adalah Anda. Karenanya pilihan lokasi akan tepat atau yang pas. Promosi adalah ujung tombak untuk memperkenal produk atau jasa Anda kepada masyarakat. Dengan strategi pemasaran yang baik, maka diharapkan penjualan juga akan meningkatkan. Kini kegiatan pemasaran atau promosi lebih mudah lakukan. Anda dapat manfaat media sosial seperti Facebook,
Instagram, pemasangan iklan, kerjasama sponsorship, atau mengikuti bazar dan banyak lagi. Jadi kesimpulannya itu adalah cara penetapan strategi 4P mudah bukan? Tidak harus memiliki usaha bisnis yang besar atau menerapkan strategi 4P ini. Justru ataupun bisnis Anda adalah hal yang kursus untuk menetapkan strategi ini dengan maksimal. Tapi ingat, tidak ada strategi yang sama satu dengan yang lainnya. Soal bagian 2 itu tentang bauran promosi. Jadi yang pertama soalnya ada itu jelaskan pengertian bauran promosi. Sebutkan dan jelaskan variabel dari bauran promosi tersebut. Bauran promosi adalah gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk produk suatu yang sama agar hasil dari kegiatan promosi yang dilakukan dapat memberikan hasil yang maksimal. Jadi variabelnya itu pemasaran iklan, setiap bentuk presentasi dan promosi non personal yang memberikan biaya tentang gagasan, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Yang kedua, penjual atau personal, presentasi personal yang tenaga penjual sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjual dan membangun hubungan dengan pelanggan. Promosi penjualan, insentif jangka pendek untuk mendorong pembeli atau penjual sebuah produk atau jasa. Hubungan masyarakat, yaitu membangun hubungan baik dengan publik, internal atau eksternal untuk membangun dan bahkan meningkatkan image baik perusahaan. Yang terakhir, pemasaran langsung, namun langsung dengan pelanggan yang ditargetkan secara tepat dan tujuan mendapatkan tanggapan segera mungkin untuk menciptakan hubungan baik dengan pelanggan yang langgeng. Soal yang kedua, apa yang maksud dengan promosi? Sebutkan pula tujuan-tujuan dari promosi. Yaitu promosi adalah upaya untuk memberitahu atau menawarkan produk dan jasa dengan tujuan menarik calon konsumen. Untuk memberi konsumen konsensuasi dengan adanya promosi, prosedur distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Tujuannya itu adalah yang pertama, menyerapkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk meningkatkan kenaikan penjual atau profil laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru atau menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika menjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengumpulkan produk dibandingkan produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir, yang ketujuh, mengubah tingkah laku dan mendapatkan konsumen. Soal yang ketiga, salah satu tujuan promosi yaitu meningkatkan pembeli ulang. Menurut dan secara efektif, apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan pembeli ulang konsumen? Yaitu caranya efektif dapat digunakan peningkatan pembeli ulang konsumen, diantaranya itu memberikan kupon di dalam bentuk yang berisi potongan harga bagi pembeli selanjutnya, menggunakan cara beli 3 gratis 1, menggunakan cara 10 kupon gratis 1, program berfasif dan potongan harga untuk membeli selanjutnya. Beli 3 barang 10.000, beli 1 barang harganya 4.000. Diskon 70% untuk produk pakaian tertentu di department store. Yang terakhir, membeli paket fast food di sore hari dapat harga khusus. Soal yang keempat, strategi marketing yang perfect tentang sudah berkaitan tim secara langsung dalam proses personal selling dengan antisipasi lapangan dan praktik pembujuk dan referan sopan dan efektif. Namun masyarakat tetap saja boleh menolak karena secara umum
budaya, kemampuan dalam masyarakat mampu mempengaruhi keputusan. Apa saja alasan yang mendasari masyarakat menolak suatu produk atau layanan? Yaitu yang pertama harga, yang kedua loyalitas pemasukan lama, yang ketiga tak mampu membuat keputusan, yang keempat faktor-faktor yang mengkompensatif, yang kelima tidak menyukai perusahaan, sistem dan penjualannya, yang keenam adanya produk atau barang pengganti. Jadi sekian untuk jawaban saya ucapkan terima kasih.